wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk hadir di pagi yang agak-agak dingin ini. Alhamdulillah tidak hujan, jadi insya Allah kita dapat selesa itu apa? Nyaman ya dalam mempelajari tazkirah pada hari ini. Tema saya pada hari ini adalah kata zikir dalam Al-Quran. Tapi terlalu banyak sehingga hanya saya ambil yang paling penting saja. Zikir dalam Al-Quran. Kenapa saya pilih zikir dalam Al-Quran? Karena setengah bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita diminta zikir. Jadi pertanyaannya adalah seberapa jauh kita berhasil dalam zikir di bulan Ramadan? Ukurannya gimana? Jangan kita itu sudah ingkul, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang hampir 70 tahun, kayak saya. Umur 75 berarti zikirnya hampir 70 tahun. Kira-kira baliknya umur 10 gitu. Ya, jadi jangan-jangan sudah ingkul kayak gitu, jebul bawang kotong. Nah, jadi itu. Karena saking banyaknya, kata zikir itu dalam Al-Quran diulangi 292 kali. Ya. Lebih banyak dari kata takwa. Takwa itu 258, ini 292. Kenapa? Kenapa banyak ayat? Pertama, karena orang sering lupa, jadi diingatkan terus. Ya, Gusti Allah itu enggak bosan-bosan ngingatin kita. Yang kedua, karena cakupannya. Jadi karena cakupannya memang luas. Seperti takwa itu lebih dari 100 aspek kehidupan. Saya sudah 15 tahun mempelajari takwa belum selesai. Ya. Misalnya dikatakan dalam surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang takwa menikah. Masa menikah toh? Baru gue tanpa tanggung jawab, kan enggak. Ada rinciannya. Di dalam Al-Baqarah saja takwa itu dalam pernikahan, kalau bercerai dengan baik, jangan zalim pada istri. Nah, di dalam zikir ada. Dalam bercerai, jangan zalim pada mantan istri. Ditegaskan, ini yang cocok untuk ibu-ibu nih. Zikir kepada mantan istri sama dengan zalim pada mantan istri sama dengan zalim pada diri sendiri. Pernah baca itu di Quran? Nggak yakin ya. Jebulnya ada. Ini nyenengkannya Al-Quran tuh gitu. Jadi aspek-aspek yang disentuh itu konkret banget gitu loh, dalam kehidupan kita.
Walaupun kita tidak ingin bercerai, tapi punya senjata statement itu kita jadi ayam. Ya kan? Ayam. Betapa wanita dilindungi. Ayam. Padahal kita tidak ingin bercerai. Gitu. Yang sudah tuwir begini ya ngapain kan gitu. Jadi marilah kita mulai karena sudah mulai stabil, yang rawuh sudah sedikit. Jadi kita mulai saja. 292 kali dalam 14 bentuk kata. Nah, yang paling banyak itu perintah mengingati Allah. Paling banyak. 84 kali. Ya. Yang nomor 2, paling banyak nomor 2 adalah kata zikir sendiri. Yang ketiga, yatazakkar. Kerja berzikir dengan sungguh-sungguh. Itu 23 kali. Kemudian yang keempat, kerja berzikir dengan sungguh-sungguh tapi dalam bentuk lampau, tazakkar. Yang tadi itu dalam bentuk kontinu, selalu. Yang keempat tadi, tazakkar 18 kali. Yang kelima, 18 kali juga zakarun. Itu artinya lelaki. Ini lain, di luar dari kata zikir ya. Zakar. Nah, yang penting adalah yang keenam, masdar tazkirah. Tazkirah 9 kali. Ini penting, karena cuma sedikit biasanya penting ya. Yang ke berapa? 7 adalah pelaku. Kata pelaku mudzakir 6 kali. Mudzakir. Anehnya kata mudzakir hanya terdapat dalam satu surat. Keenam-enamnya dalam satu surat dan berdekatan. Satu. Yang kedua anehnya lagi, bukan mudzakir tapi mudzakir. Zalnya diubah jadi zalnya diubah jadi dal. Itu biasa di dalam peristiwa bahasa kan biasa ya. Terbalik-balik huruf itu dalam kita sehari-hari, bahasa kita juga begitu. Jadi misalnya usap jadi sapu, mengusap air mata, menyapu air mata, sama. Usap, sapu, konversi, analogi, ya. Misalnya. Jadi kenapa di surat Shad itu semuanya di surat Shad, surat Al-Qamar, surat Al-Qamar kok 6 kali berubah mudzakir, bukan mudzakir tapi mudzakir. Kenapa? Karena surat Al-Qamar turun saat Nabi baru diangkat, baru 2 bulan. Ini surat kedua setelah Iqra. Ini terus surat Al-Qamar. Ya. Artinya apa? Dari awal Allah menantang para sastrawan. Kubalik nih katanya hurufnya. Ya, sastrawan tidak ada yang protes. Menunjukkan peristiwa itu memang sesuai dengan kaidah sastra. Enggak ada sejarah orang protes. Penyair-penyair protes, loh kok zal jadi dal?
Aku ngerano titik gitu kan. Zaman dulu kan nggak ada titik. Titik itu kan belakangan, sudah 100 tahun keislaman baru sampai kemana-mana, sudah sampai ke Iran, belumlah 100 tahun, beberapa puluh tahun, hampir 100 tahun, baru ditambah titik ya. Nun ba ta sa sama dulu, perahu kabeh ya. Ya, jadi sekarang yang terakhir 5 kata lain itu masing-masing 1 kali. Nah, dari 5 itu ada 1 yang paling penting karena apa? Saking pentingnya saya dulukan aja, harusnya terakhir nih. Oh, mana nih? Oh, ini dia. Yaitu surat Yunus ayat 71. Surat Yunus surat 10. Ini penting banget. Pentingnya tidak langsung, kita harus mikir dulu baru tahu bahwa ini penting. Yaitu berbunyi, artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacakanlah olehmu kepada mereka tentang Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Saat ia berkata, wahai kaumku, jika kalian merasa berat tinggal bersamaku dan peringatanku, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutumu untuk membinasakan aku. Dan jangan rahasiakan keputusanmu itu, jangan pula ditunda-tunda. Wah, tantangan. Jadi artinya apa ibu-ibu? Kenapa kata zikir digunakan untuk jika kalian merasa berat tinggal bersamaku? Kenapa? Orang yang seperti ini termasuk orang yang berzikir apa enggak? Ya, orang yang berat bersama Nabi itu kira-kira mau berzikir enggak? Enggak. Berarti apa? Orang berzikir pasti suka bersama Nabi dan mengikuti perintah Nabi. Jadi indikator suksesnya zikir adalah rasa berat di dalam beribadah itu hilang. Paling enggak sudah lah ya. Kalau tadinya ada alasan, waduh dengkule kejukemeng gitu, sekarang bismillah. Orang kita ngku tengah dalan lungguh le salat ning wiwite ngadeg gitu ya. Itu sudah satu perubahan. Ya. Sudah berubah. Sudah lumayan lah. Sudah berapa-berapa. Wis piro-piro. Sudah berapa-berapa. Jadi inilah tujuan zikir. Kita kan sering tidak tidak aware dengan isyarat ini. Memang dalam Al-Quran itu kita harus terlatih seperti membaca puisi yang diucapkan A, tapi kita tahu maknanya ini sebenarnya bukan A, ini letter L, tetapi ada makna yang tersembunyi. Seperti puisi lagu di wajahmu kulihat bulan, mosok bulan nang jero wajah ya enggak lah ya, mosok bunder kepleng ya malah elek ya. Tapi ada daya tarik misalnya kan. Nah, jadi itu adalah cara Al-Quran. Jadi kembali kepada tujuan zikir adalah menghilangkan berat hati
dalam ketaatan. Tujuannya, ukurannya sebagai ukuran keberhasilan proses zikir. Insya Allah Ramadan nanti kita sukses. Baik. Jadi kata zikir itu punya dua pengertian. Ya. Yaitu ingat atau ingat, mengingati atau peringatan. Nah, untuk peringatan Al-Quran menggunakan tiga kata. Untuk maksud peringatan, Al-Quran menggunakan 3 kata. Yang pertama, az-zikr. Zikr. Yang kedua, zikro. Zikr itu laki-laki. Tapi kalau zikro, perempuan. Untuk menekankan bahwa peringatan Allah itu nggak kenal gender. Ya. Kamu sebut pakai laki-laki atau mau kamu sebut pakai perempuan, sawaun, sami mawon. Ya. Jadi dipilihnya kata zikr dan zikra menunjukkan peringatan Allah itu kepada semua, laki-laki maupun perempuan. Bentuk ketiga adalah tadzkirah. Ini juga bermakna peringatan. Nah, khusus untuk tadzkirah punya 2 makna. Khusus untuk tadzkirah yang 9 kali tadi punya 2 makna. Yang pertama, peringatan itu berupa fenomena alam, berupa kejadian alam. Yang disebut adalah banjir Nabi Nuh dan kebakaran di suatu negeri. Jadi tadzkirah itu agak logik gitu lah. Pakai. Jadi tadzkirah memerlukan pengolahan logika. Makna kedua yaitu makna ajaran Allah atau kitabullah. Itu yang 7 kali. Yaitu di surat Toha ayat 3, surat 20 ayat 3, surat Al-Haqqah surat 69 ayat 48, surat Al-Muzammil 73 ayat 19. Di sini bermakna jalan kepada petunjuk Allah, khusus Muzammil. Surat Al-Muzammil itu surat yang ketiga turunnya setelah Al-Qamar tadi, ya. Jadi kira-kira bulan kelima gitulah. Baru 5 bulan. 20 ayat surat Al-Muzammil itu turun sekaligus 19. Nah, ini yang menggunakan jalan kebenaran ini yang ke-19. Turun sekaligus terketek 19 ayat. Ayat ke-20 ayat penutup datang setahun kemudian. Kenapa? Karena surat Al-Muzammil mewajibkan sholat malam. Sebelum Isra Mi'raj ini baru 5 sasi. Jadi Nabi kira-kira 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu sudah mewajibkan sholat malam. Tapi karena waktunya terlalu panjang, kaum muslimin tidak mudah untuk mengetahui batasnya. Ada yang kelamaan sampai kakinya bengkak. Maka setahun kemudian setelah diuji, maka datang ayat ke-20 yang menasahkan, tidak wajib sekarang sunat gitu. Itu ayat ke-20. Sekarang sunat karena kamu nanti akan berperang, akan bepergian. Bayangkan. Baru kalau tengah tahun sudah diingatkan berperang. Bayangkan. Berarti sudah ada isyarat kamu nanti akan berperang. Tidak dikatakan kamu nanti akan berperang, tapi karena boleh jadi kamu bepergian, kamu sakit, berperang dan sebagainya. Dan urusan duniamu ya. Jadi diubah jadi sunnah.
Tapi walaupun sunnah, ini adalah kurikulum pertama dari Allah kepada umat Islam. Kurikulum pertama untuk generasi pertama yang sudah terbukti suksesnya itu. Mosok atau ditinggal ke? Raketang witir mbok yojo, ya. Kadang-kadang kita para ustadz nih jam 1 sudah bangun ngetik, asik buat materi kajian ini kajian itu, ngerti-ngerti, kurang seberapa jam. Mosok 11 rakaat seberapa jam? Ya nggak mungkin. Ya tiga rakaat paling. Ya mudah-mudahan aja pahalanya ngetik materi lebih banyak daripada sholat malam kan gitu. Sholat malam kabeh wong iso, tapi bikin materi kan tidak ya. Oke. Jadi kenapa di dalam surat Al-Muzammil disebut jalan kebenaran? Kenapa dipilih sabila? Jalan. Mohon maaf, di dalam Al-Quran tidak ada jalan kufur, itu enggak ada. Jalan menuju kekafiran itu enggak ada. Jalan setan enggak ada. Satu-satunya jalan adalah kepada Allah, kepada kebenaran Allah. Kenapa? Karena jalan itu fasilitas umum. Allah memberi fasilitas kepada kebenaran. Masa Allah memberi fasilitas pada dosa? Tidak ada. Semua kata sabil atau thoriq itu semuanya menuju pada kebenaran. Ya. Atau keselamatan. Subul salam itu keselamatan. Subul itu plural dari sabil. Nah, jadi Al-Quran itu Allah itu tidak memberi fasilitas kepada dosa. Lalu untuk dosa apa? Digunakan khutuwat, langkah. Khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, jangan ikuti langkah setan. Kenapa? Setan digunakan kata langkah. Karena langkah itu tergantung kehendak yang melangkah. Bukan ada fasilitas. Wong ono dalan resik, apik, lurus, gilar-gilar we milih nerabas sing blepotan mambu, jeblok, macam-macam ada kok. Mengarep nayap. Ya, tahu nayap ibu-ibu? Nayap itu bahasa yang sudah lama nggak kita pakai. Mencuri di siang hari itu namanya nayap. Ya. Orang-orang lagi Jumatan dia nayap. Orang nayap nggak mungkin lewat jalan yang lempeng gilar-gilar. Pasti nerabas pager, ndelik nang kandang kebu dan sebagainya. Ya, itu langkah. Ya. Itu hebatnya Allah menggunakan kata di dalam Al-Quran itu teliti sampai seperti ini. Di kitab lain nggak ada. Kenapa? Sing asli wis ra ono, sing ono sing ming karangan menungso nggih. Alhamdulillah kita ini bisa menganalisa seperti ini karena kitab kita masih asli. Baik, ini baru 3 slide ya. Surat Al-Insan juga menggunakan kata jalan. Nah, oh, ini yang keempat ternyata sudah langsung tadi saya sampaikan. Baik. Kemudian yang kata selanjutnya adalah mudzakir tadi. Yang disebut dalam surat Al-Qamar. Semuanya 6 kali, semuanya dalam surat Al-Qamar. Dan kalimatnya sama persis. Bulan baleni. Fahal mim mudzakir, fahal mim mudzakir. Pengen Apakah kamu termasuk orang yang mau mengambil peringatan?
Apakah kamu termasuk orang yang mau belajar? Nah, ini sebuah dialog dalam surat Al-Qamar, surat yang kedua tadi, baru turunnya. Kenapa pakai kata ini? Karena ini secara psikologi menyuruh tapi halus. Kemarin di Jumatan saya ketemu anak kecil, yang satu salaman sama saya, yang satu enggak, diem aja. Maka anak kecil itu salaman, terus waduh pinter iki Mas iki. Nek sing iki pinter pora ya. Kayak nek sing siji iki pinter pora ya. Dia langsung salaman. Ya. Pertanyaan tapi nyuruh sebenarnya kan. Kudu dibom-bom. Nah ini karena kita baru bulan kedua, bulan ketiga turun Al-Qamar. Menyuruh tapi bombong. Lah kowe melu Islam ora? Kowe gelem sinau ora gitu. Jadi ini adalah ajakan lembut. Jadi lalu hubungannya apa? Hubungannya ke-6 ayat itu semuanya berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang 5 ayat pertama berhubungan dengan fisika. Ya. Yang 5 ayat pertama, ayat 15, 17, 22, 32, 40 itu berhubungan dengan fisika. Yang pertama itu dengan fisika, kapal sudah mengapung, jadikan tanda. Fisika. Yang kedua, aku mudahkan Al-Quran untuk menjadi tanda. Ini yang 4 kali. Aku mudahkan. Laqad yassarnal Quran. Aku telah mudahkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang bekah-bekuh belajar Al-Quran ini, doalah. Allah kelonyun penjenengan gampelaken. Ya Allah, mudahkanlah bagi saya mempelajari firman panjenengan. Saya dulu tiba-tiba bisa bahasa Arab juga karena doa seperti itu. Ya Allah, aktifkanlah memori bahasa Arab saya agar saya bisa paham firman panjenengan, dan kalau saya sudah paham akan saya sampaikan kepada kawula panjenengan yang lain. Dulu MCI belum ada, waktu itu saya berdoa itu nggak bisa disebut dalam doa. Ya. Tiba-tiba dalam waktu 40 hari, ujuk-ujuk saya bisa baca kitab. Yang 40 tahun tidak digunakan ilmu itu, sudah hilang dari memori, tiba-tiba aktif lagi. Nah, jadi mudah kok belajar Al-Quran. Sudah janji Allah nih. Yang keenam adalah berhubungan dengan sejarah. Telah aku binasakan umat-umat yang kafir sebelum kamu. Berarti sejarah. Nah, itulah yang penting dari kata zikir. Mudzakir sudah, zikro. Nah, sekarang yang kata yang paling banyak itu malah nggak sempat ya. Zikro. Nah, oke. Pertanyaannya, saya langsung ke zikro. Zikro saya lompati saja karena ada 10 butir, 20 butir ini yang penting saja ya, karena waktunya. Ada 2 kata zikro. Enam kali. Ada 20 butir. Yaitu pertama, peringatan Allah ini membawa kepada ketakwaan.
Dan yang kedua, ini yang di sini keempat, tidak bikin dada sempit. Kita pengalaman kita maca Quran loh. Tegese wae ora dong. Ning bar maca Quran atine ayem. Iya kan? Men maca tok lho. Wae grotal-gratul. Keguyu putune. Oh, nanti kalau ngaji lucu ya Maya gitu. Nah, ya ora apa-apa. Isane kok ngono, malah ganjarane loro double. Malah telu ya. Kalau dalam hadis disebut ganjarane kangelan karo ganjarane maca Quran, tambahi ganjarane diece putune. Iya, putune luwih pinter ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini di sini yang ketujuh, surat 11 ayat 114. Nah, ini penting. Ini ada dua. Yang ketiga adalah sholat itu yang terpenting. Sholatlah dalam semua keadaan. Dan yang kedua isinya adalah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan, perbuatan baik menghapuskan dosa. Tapi tidak dibalik. Dosa menghapuskan kebaikan, tidak. Nah, itu hebatnya Islam. Bukan dosa menghapuskan kebaikan, tapi kebaikan yang menghapuskan dosa. Makin banyak berbuat baik, catatan dosanya banyak yang dihapus. Karena itu ada seorang wanita yang selama hidupnya nggak pernah tidak sengsara. Lahir procot ngantek mati sengsara uripe. Donga ora diparingi. Ya ta? Waktu di hari kiamat nangis-nangis. Wes saiki merem. Sama Allah disuruh merem terus oleh malaikat disuruh ke pinggir neraka. Dikiring ke pinggir neraka terus piye rasane? Bentar. Jajan balik ke arah yang lain. Ke arah surga. Piye rasane? Asrep sekeco. Wis saiki melek. Wah. Indah sangat Gusti Allah. Ya wis mlebu kuwi tekmu. Ditunda, pahala kesabarannya ditunda. Apa kata dia? Ini hadisnya bukan sahih apa hasan. Hadis qudsi. Apa kata dia? Kalau tahu pahalanya seperti ini, saya dikembalikan ke dunia dan diberi ujian 3 kali lebih berat, pun saya tetap sanggup. Oh, Israel sombala, kiamat ya. Jadi itu loh. Jadi, aduh merinding saya karena saya merasa amal saya masih kurang ya. Aduh, merinding banget. Jadi bagaimanapun keadaannya berbuat baik. Nah. Kemudian kata zikro ini yang hanya 6 ayat ini ada lagi yaitu surat 51 ayat 55. Di sini yang ke-17 tapi tadi yang ke-7 baru kayaknya. Yaitu tetaplah berdakwah under any condition. Apapun keadaannya berdakwah. Tuwek, pukek, tetap dakwah. Dielek-elek, serap apa? Dielek menungso ini di alam Gusti Allah kok. Ya. Jadi tetaplah berdakwah dalam semua keadaan. Lalu yang terakhir pas ini nanti jam 7. Kalau kita berzikir sing deleng-eleng apa?
Nah, ini ada puluhan, saya pilih 10 saja ya. 10 sudah banyak kok. Tinggal sangu Ramadan insya Allah 10 wis luwih kau cukup. Yang beberapa kali diulang itu mengingati nikmat Allah. Number 1. Uzkuru ni'mat Allah. Ya. Yang kedua, ingat perjanjian dengan Allah. Kapan kita janji dengan Allah? Kapan? Ya syahadat itu perjanjian. Syahadat itu artinya menyaksikan. Menyaksikan apa? Dia punya 3 makna. Ya. Bersyahadat bermakna proklamasi, menyatakan. Makna pertama. Makna kedua, janji. Makna ketiga, sumpah. Syahadat, menyaksikan itu artinya menyatakan, bersumpah dan berjanji. Ya. Jadi kalau bersumpah dan berjanji kan kita buat perjanjian. Jadi ingatlah pada perjanjian dengan Allah, yaitu tatkala kita bersyahadat. Dan yang ketiga, ini gampang ini. Mengingatilah Allah selama di masjid. Ojo ngingati sing ora-ora. Ya. Nemujid kalingan Gusti Allah wae gitu ya. Caranya ya baca Quran atau diskusi agama. Nek rasa ngerumpi jangan. Dulu sebelum HP marak seperti sekarang, kalau di masjid khutbah itu saya keluarkan HP dan isi khutbah itu saya tulis, masih teks ya, dulu SMS ya Mas ya. Saya tulis surat ini ayat berapa, surat ini ayat berapa, cuma kata kuncinya aja, kemudian saya kirimkan kepada diri saya sendiri. Ada orang yang tetangga saya, tapi almarhum sudah, itu marah-marah. Wah, jangan HP, jangan main HP. Oh, mungkin nulis ya. Maka itu orang, kalau sekarang kan biasa, ya udah banyak. Zaman itu ya, kira-kira 20-an tahun yang lalu atau lebih, itu masih aneh. Khutbah kok ngetik SMS gitu kan, asing diketik Al-Quran. Jadi ingatilah Allah di masjid. Ketoke ngetik ning sakjatine zikir. Ya. Yang keempat, ingatilah Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. 2152 Al-Baqarah 152. Ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat kepadamu. Penting ya. Saya selalu menasihatkan dulu kepada diri saya, kemudian kepada anak saya, sekarang kepada cucu saya, ingatlah Allah, Allah ingat padamu. Jagalah Al-Quran, nanti Al-Quran yang akan menjagamu. Jagalah sholat, nanti Allah akan menolongmu. Tolonglah orang lain, nanti orang lain akan menolongmu. Jadi kata yang mirip-mirip ini, yang indah seperti ini, bisa jadi nasihat. Yang kelima, mengingati Allah seperti mengingat orang tua. Nggak pernah lupa kita pada orang tua. Atau lebih kuat lagi. Kalau kita sudah seperti ini, sudah sepuh begini ya. Walaupun sepuh, belum sepah toh. Jadi, mengingati orang tua ini sudah jarang. Sibuk mengingati cucu malah.
Aduh, dikirimi video cucune rung iso omong, isane ming mancal-mancal karo ae-ae wis seneng ram. Nggih napa nggih? Iya. Ya kelingan terus. Dadake profil. Dadake apa? Apa itu kalau DWA itu? Ya istilah enggak tahu lah, saya enggak pernah bikin. Jadi kita ingat orang tua agak kurang, tapi tidak boleh ingatnya Allah berkurang. Caranya gimana? Nah, kelingan putune terus kula niku pripun nggih? Nek ingat cucu, titipke cucu kepada Allah. Duh Gusti Allah, kula nyuwun titip putu kula titipaken dumateng panjenengan, kula nyuwun panjenengan jagi, nyuwun panjenengan tuturi menawi lepat, panjenengan emutaken lan manahipun panjenengan jagi tansah suci. Penjagaan Allah itu yang paling penting. Nek dijogo Gusti Allah iki meneng wae aman. Sing jogo Gusti Allah. Apa iso Gusti Allah jogo? Gusti Allah itu punya tentara jutaan triliunan kok. Dan kalau kita lihat kata pertolongan, Allah sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu hal-hal yang ajaib. Ya, hal-hal yang ajaib. Ingatlah tatkala musuh akan menjebakmu di Makkah pada saat kamu fathah Makkah, tapi Allah dan kamu tidak tahu, maka Allah menolongmu. Ada sekelompok pemanah mau memanah Rasulullah saat sedang tawaf dari bukit di atas. Ini sniper nih, tites nih. Das. Tiba-tiba ada angin, panahnya belok. Ya, enggak kena. Artinya apa? Kalau doa itu, ya Allah, saya titip anak cucu saya, supaya jagalah mereka semua, supaya dalam hati yang bersih dan taat kepadamu bisa jadi umatmu yang jadi contoh. Kalau untuk itu perlu keajaiban, ya Allah, berikan kepada dia keajaiban itu. Makanya kalau saya berdoa untuk sehat, ya Allah, mudahkanlah saya mendapatkan obatnya, mudahkanlah saya menemui orang yang tahu ilmunya untuk menyembuhkan. Dan kalau untuk sembuh saya perlu keajaiban, mohon berikan keajaiban itu pada saya. Itu yang saya baca 20 berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2003. Itu sudah divonis umurmu garek 3 tahun. 2002 saya divonis umur saya tinggal 3 tahun. Terus datang sakit yang luar biasa. Tahun 2003 itu, terus saya berdoa, Gusti Allah, kula nyuwun ngapunten, Gusti Allah, kula nyuwun pitulung, Gusti Allah, kula nyuwun sehat. Tiba-tiba di telinga kanan saya ada suara. Ajaib tak? Padahal keajaiban itu yang kita minta. Laramu wis kronis puluhan tahun tanpa keajaiban, kowe ra iso mari. Bahasa Jawa. Langsung saya tambah Duh Allah nyuwun keajaiban panjenengan. Saya ulang 3 kali, kemudian datanglah keajaiban itu. Kepala saya terasa dingin, bukan main, tapi enak. Dan kemudian seperti kesetrum. Titiknya dari titik paling tinggi di sini. Sekarang saya tahu itu namanya titik Baihui. Titik pusat kontrol semua organ. Diberi energi, dingin sekali. Oh, ini berarti saya defisit yin. Diberi yin, energi dari sini. Tapi datangnya secara ajaib. Dan itu benar. Sampai sekarang masih bisa rata gaya sidik. Ya. 23 tahun yang lalu saya berdoa.
Harusnya 2005 titel saya tambah ALM, almarhum. Harusnya menurut dokter dari Cina ini, profesor siapa lupa namanya. Jadi yang penting lagi, doa minta dunia saja pasti tertolak. Kalau dia beriman, pasti tertolak. Ya Allah, kau nyon beneran paringi arto. Rarep dijawab. Tapi ya Allah, kau beneran arto yang kathah, kalau kepingin zakat nulungi nih kalau mualaf sing sakit nih kok. Oh, gelundung. Saya pernah bereksperimen dengan diri saya. Saya berdoa, cuma berdoa tok. Itu datangnya kira-kira seminggu. Tapi kalau berdoa di masjid 5 waktu dalam sehari, subuh ke masjid, udan-udan yang nganggo payung, dah berdoa, benar paling rezeki kula kepengen nulungi Pak si Haloho ada di sana. Dia gagal ginjal, anaknya cacat, lumpuh seluruh badan, istrinya pun karena ngopeni wong loro sekarang sudah ikut sakit. Tidak tegal, tidak tegal lihat itu. Saya berdoa, tidak sampai hati ya. Ya hatinya disampaikan deh. Jadi saya berdoa pagi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bareng isya, kira-kira setengah jam sesudah isya, 2 juta datang. Cak, gitu guys sampean. Ki apa? Zakat ah. Aku gak berhak nompo zakat. Sebab aku jari ini keturunan Rasul. Haram zakat. Nek hadiah tak tompo. Bisa pokoknya dikai sampean ngono lah. Pokoknya jenenge. Itu teman yang sudah lama. Orang yuta toh. Kakek. Setelah itu saya perhatikan setiap 5 kali di masjid saya berdoa dalam sehari. Ganep ping 5 nang masjid. Minim 2 juta. Minim. Hanya nengketa bisa lagi. Jangan ngono ora disayang. Ya Allah. Nek yo akeh dirap yo rasa angger sula. Wah, iki Gusti Allah akeh nguji aku munggah kelas kok itu ya. Yang selanjutnya yang paling penting, ingatlah kamu saat berkumpul, karena nanti kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya tadi, zalim pada istri sama dengan zalim pada diri sendiri. Dan yang ke-10, sholatlah dalam segala keadaan. Nah, itu saja yang baru dapat saya sampaikan. Ya, ini masih kurang banyak. Ini baru separuh kira-kira. Separuh lebih, 60% dari ayat-ayat tentang zikir sudah saya baca. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang saya sempat diizinkan Allah untuk sempat menyelesaikannya, dan mohon maaf atas segala khilaf. Ngaten rumiyin selepat nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.